Apa yang harus aku lakukan agar selamat? Pernah nggak sih kamu tiba-tiba mikir di tengah malam, kalau aku mati nanti, apa yang akan terjadi? Atau mungkin lebih dalam lagi, apa aku ini sudah selamat? Ini bukan pertanyaan orang kuno. Ini bukan cuma urusan agama. Ini adalah pertanyaan paling jujur yang bisa muncul dari hati manusia. Dan ternyata ribuan tahun yang lalu, ada seseorang yang menanyakan hal yang sama. Apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Kita mundur ke sebuah kota yang bernama Filipi. Di sana ada dua orang pelayan Tuhan, yaitu Paulus dan Silas. Mereka bukan penjahat. Mereka bukan pemberontak. Mereka hanya memberitakan kabar baik bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi karena itu, mereka justru ditangkap, dipukul, dan dimasukkan ke dalam penjara. Ini bukan penjara biasa, di mana dalam penjara orang bisa berdiri, berjalan, atau duduk santai sesuai dengan keinginannya. Di dalam penjara itu, kaki mereka dipasung dengan kayu yang sangat besar, dan suasananya gelap. Yang ada adalah rasa sakit dan keterhinaan. Kalau kita di posisi itu, mungkin kita marah, mungkin kita kecewa kepada Tuhan. Tapi yang mereka lakukan justru kebalikannya. Pada tengah malam, mereka berdoa dan menyanyi memuji Tuhan. Bayangin itu, di saat paling gelap dalam hidup mereka, tidak ada harapan untuk hidup, mereka tetap percaya. Dan tiba-tiba, kejadian yang tidak pernah mereka bayangkan terjadi. Gempa bumi besar terjadi malam itu. Pintu-pintu penjara terbuka, belenggu dari semua tahanan pun terlepas. Kepala penjara panik, karena dalam hukum saat itu, kalau tahanan kabur, maka dia yang harus mati. Jadi dia pikir semua tahanan sudah kabur. Ia putus asa dan ia mau bunuh diri. Tapi tiba-tiba Paulus berteriak, "Jangan, kami semua ada di sini." Kepala penjara itu gemetar. Ia lari masuk dan jatuh bertelut di hadapan mereka. Lalu ia bertanya, dan ini pertanyaan yang paling penting dalam hidupnya dan juga bagi semua orang di seluruh lapisan kehidupan ini. Apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Saudara-saudara, sebelum kita jawab pertanyaan itu, kita harus jujur dulu. Kenapa sih manusia butuh keselamatan? Banyak orang berpikir bahwa masalah terbesar manusia saat ini adalah uang, atau kesehatan, keadilan, pengakuan, popularitas, keutuhan. Tapi Alkitab bilang, masalah terbesar manusia adalah dosa. Dosa itu bukan cuma soal melakukan hal yang buruk. Dosa itu adalah hidup terpisah dengan Tuhan. Hidup dengan cara logika sendiri. Hidup tanpa Tuhan. Dan masalahnya, semua orang tanpa terkecuali sudah jatuh dalam dosa. Dan konsekuensinya serius. Bukan cuma kematian fisik, tetapi keterpisahan dengan Tuhan, dan itu selama-lamanya. Itulah sebabnya kenapa manusia butuh diselamatkan. Sekarang pertanyaannya, kapan aku harus mulai serius soal keselamatan? Jawabannya sederhana, bukan besok, bukan nanti kalau sudah tua, tapi sekarang. Kenapa? Karena hidup itu nggak pasti. Kita nggak tahu kapan waktu kita habis. Dan yang lebih berbahaya, semakin lama kita menunda, hati kita bisa jadi semakin keras. Tapi kabar baiknya, keselamatan bukan cuma soal nanti di surga. Keselamatan itu juga mengubah hidup kita saat ini. Memberi damai sejahtera, memberi tujuan hidup, dan memberi harapan yang pasti. Kembali ke pertanyaan tadi, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Jawaban Paulus sangat singkat, tapi sangat dalam. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus
dan kamu akan selamat. Sesederhana itu. Tapi, apa artinya percaya? Ini bukan cuma tahu tentang Yesus, bukan cuma setuju bahwa dia pernah hidup di dunia ini, tapi benar-benar menyerahkan hidup kita kepadanya. Seperti ketika Anda percaya pada sebuah jembatan dan kamu akan melewatinya, seperti kamu percaya pada sebuah bank saat kamu menyimpan uang kamu. Jadi iman itu mempercayakan hidup sepenuhnya. Hal yang sering disalahpahami, keselamatan itu bukan hasil usaha kita. Bukan karena kita cukup saleh, bukan karena kita cukup baik, bukan karena kita rajin ibadah, bukan karena kita lebih suci dari orang lain. Keselamatan adalah hadiah, suatu pemberian cuma-cuma dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Dan hadiah itu diterima bukan dengan usaha atau pikiran manusia, tetapi dengan iman. Menariknya, ketika kepala penjara itu percaya, hidupnya langsung berubah. Dia yang tadinya sangat kasar, sekarang dia hidup penuh kasih. Dia merawat luka yang dialami oleh Paulus dan Silas. Dia melayani mereka. Ini bukti iman yang sejati selalu menghasilkan perubahan. Jadi hari ini, pertanyaannya bukan lagi, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Jawabannya sudah jelas. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, maukah saya percaya? Maukah aku berhenti mengandalkan diri sendiri dan mulai mempercayakan hidupku kepada Yesus? Karena keselamatan itu tersedia bukan untuk orang sempurna, tapi untuk orang yang mau percaya. Dan kalau hari ini kamu mendengar ini, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ini panggilan dari Tuhan untuk hidup Anda saat ini. Karena hari ini adalah hari keselamatan bagi Anda. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.